MotoGP Mandalika 2022, Mario Surya Aji, harapan baru Indonesia menuju kelas Premier. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Tahun depan, MotoGP Mandalika 2022 akan resmi dimulai. Sirkuit Mandalika akan jadi saksi bisu digelarnya balapan kelas atas sepeda motor paling bergengsi di dunia itu. Salah satu yang menarik adalah pada MotoGP Mandalika 2022 nanti, Indonesia punya pembalap tuan rumah yang sangat dinantikan, Mario Surya Aji. Mario Surya Aji, pembalap 17 tahun itu akan mentas di kelas Moto3. Bukan hanya di MotoGP Mandalika 2022 saja, Mario Surya Aji bakal tampil penuh waktu sepanjang musim depan. Musim depan akan jadi musim debut pembalap lulusan Asia Talent Cup itu setelah pernah menjajal Moto3 2021 melalui fasilitas wildcard. Mario Surya Aji akan bergabung di Honda Tim Asia, sama seperti pendahulunya Andi Gilang. Namun Mario telah memiliki tekad dan ambisi besar bahwa ia tak ingin prestasinya stagnan di kelas Moto3 saja. Mario memiliki impian besar untuk debut di kelas utama sekaligus bersaing dengan idolanya Marc Marquez. Saya bersemangat untuk musim pertama saya di Moto3. Ini adalah salah satu impian saya yang jadi kenyataan. Saya tidak sabar memulainya, ujar Mario Surya Aji disandur dari wawancara eksklusif Motorsport. Setelah 3 musim di CEV Moto3, saya sekarang siap untuk melangkah ke Moto3. Saya tahu semua trek Eropa dan motornya sangat mirip. Ini adalah tantangan yang tidak akan mudah, tapi saya optimis bisa berada di sana, ungkapnya. Target pertama yang telah dipikirkan Mario adalah mempelajari trek dan juga kelebihan lawan. Selain itu, dia juga ingin berusaha mendapatkan proses adaptasi yang cepat sehingga bisa cepat nyetel. Memang disayangkan, debut saya saat wildcard tahun ini hasilnya beragam yang membuat saya sulit adaptasi, kata Mario yang sempat jatuh dan cedera di Portimao. Namun di musim depan saya pikir saya perlu belajar beradaptasi dengan cepat dalam situasi apapun. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah mempelajari trek dan rival saya, serta membuat kemajuan banyak mungkin di balapan. Jika saya bisa membuat kemajuan, hasilnya akan datang, kata dia. Sejauh ini belum pernah ada pembalap Indonesia yang debut di kelas utama MotoGP. Paling bagus ada di kelas Moto2, namun itu pun hasilnya sangat sulit untuk menembus 10 besar. Hal itu bisa saja menciptakan tekanan tersendiri bagi Mario. Ini menjadi target saya, berada di sana di MotoGP. Mungkin butuh waktu sekitar 5 tahun lagi, kata Mario. Jika saya terlalu banyak memikirkan soal menjadi pembalap Indonesia pertama di MotoGP, itu akan mendatangkan banyak tekanan. Sehingga saya ingin balapan terutama untuk diri saya sendiri dan untuk tim. Balapan MotoGP menarik perhatian besar di Indonesia dan saya dapat banyak dukungan dari penggemar. Saya sangat menghargainya dan saya rasa ini jadi motivasi saya, kata Mario lagi. Mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto pimpin persiapan MotoGP Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Mantan Panglima TNI Marsikal Purna Hadi Cahyanto ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Komandan Lapangan Persiapan Penyelenggaraan MotoGP Mandalika yang akan digelar pada Maret 2022 di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hadi kemudian melakukan kunjungan ke sirkuit Mandalika untuk melaksanakan tugas barunya. Hadi berharap pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah siap menggelar kegiatan balap sepeda motor paling bergengsi tersebut. Kunjungan saya di sini adalah atas perintah Presiden, langsung guna mempersiapkan balap MotoGP. Beliau berharap MotoGP ini harus menjadi kegiatan yang sukses besar. Ungkapnya dalam silaturahmi dengan Wakil Gubernur NTB, Siti Rohmi Jalilah,
beserta jajaran kepala perangkat daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat di ruang kerja Wagub pada Selasa, 21 Desember 2021. Berhasilnya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyelenggarakan kegiatan Idemitsu Asia Talent Cup dan World Superbike mendapat apresiasi langsung oleh mantan orang nomor 1 di TNI tersebut. IATC dan World SBK merupakan bukti bahwa NTB telah berhasil menyelenggarakan kegiatan internasional sekalipun nama kita ingat kembali MotoGP jauh lebih besar dari kegiatan sebelumnya, ujarnya. Dalam diskusinya, Hadi mengingatkan, terdapat beberapa aspek yang perlu disiapkan, namun dengan matang demi wujudkan keberhasilan penyelenggaraan MotoGP, mulai dari sektor infrastruktur, kesehatan, dan juga tidak lupa UMKM. Saya didampingi Sekda NTB telah melihat secara langsung dan berdiskusi bahwasannya kita perlu melengkapi kekurangan dari kegiatan World SBK terakhir. Contohnya dari sektor infrastruktur akses jalan dan lampu jalan menuju sirkuit harus dimaksimalkan lagi. Untuk faktor kesehatan tentunya kami akan memikirkan jalan terbaik untuk permasalahan penambahan dosis vaksin dan karantina bagi wisatawan internasional. Selanjutnya tidak lupa UMKM lokal pun akan kami gencarkan khususnya yang berada di sekitar wilayah Mandalika, ujarnya. Menanggapi kunjungan Hadi, Romi mengharapkan adanya penambahan jumlah dosis vaksin untuk masyarakat NTB khususnya Lombok Tengah dan memprioritaskan UMKM lokal yang dimiliki oleh NTB dalam kegiatan balap MotoGP. Saya berharap untuk jumlah dosis vaksin ditingkatkan lagi guna menyambut event besar MotoGP ini. Tidak lupa diprioritaskan juga UMKM lokal kami, karena UMKM kami telah memproduksi banyak produk-produk yang tidak kalah dengan UMKM daerah lain, ujar dia. Terakhir, Romi menambahkan, sinergitas seluruh stakeholder baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota sangat diperlukan demi suksesnya kegiatan berkelas internasional MotoGP di sirkuit Mandalika. Jelang MotoGP 2022, sirkuit Mandalika kebut pembangunan infrastruktur. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pembangunan infrastruktur pendukung di sirkuit Mandalika masih terus dikebut demi suksesnya gelaran MotoGP 2022. Sebagaimana diketahui bahwa sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat akan menjadi tuan rumah kejuaraan balap dunia MotoGP pada Maret 2022 mendatang. Sebagai persiapan jelang ajang balap kelas premier yang bergengsi tersebut, pemerintah setempat kembali memaksimalkan pembangunan infrastruktur penunjang yang masih terus dikebut. Hal ini disampaikan oleh Haji Lalu Gita Aryadi, selaku Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur pendukung di sirkuit Mandalika akan terus dikebut demi maksimalnya penyelenggaraan MotoGP 2022. Seluruh proses pembangunan terus dikebut dan dituntaskan, kata Gita Aryadi dilansir dari Antara. Selain itu, kita menyebutkan sejumlah infrastruktur pendukung yang dikebut pengerjaannya, antara lain pembangunan jalan kota Songgong sepanjang 5,3 km, perbaikan 196 rumah, penyempurnaan drainase, areal parkir, jalan bypass, dan pembangunan gapura. Intinya berbagai kekurangan akan segera dilengkapi, ujar pria yang akrab disapa Mikite itu. Lebih lanjut, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat itu mengemukakan harapannya, yakni seluruh proses pembangunan dapat berjalan lancar sehingga MotoGP akan terselenggara dengan sukses, menjadikan Mandalika kian mempesona dan dapat memberi kesejahteraan daerah. Semoga semuanya berjalan lancar, MotoGP sukses, Mandalika kian mempesona dan menarik untuk dikunjungi, serta memberi kesejahteraan bagi masyarakat dan daerah,
tukasnya. Sebelumnya, Basuki Hadimuljono selaku Menteri PUPR memastikan kesiapan seluruh infrastruktur kawasan ekonomi khusus Mandalika menjelang perhelatan MotoGP 2022 mendatang. Kita ingin pastikan kesiapan infrastruktur yang menyongsong event MotoGP pada Maret 2022, ujar saat meninjau KEK Mandalika. Terdapat dua hal yang menjadi atensi Menteri Basuki, yaitu terkait dengan pelebaran jalan provinsi ruas Kota Keruak sepanjang 5,6 km, sekaligus penataan landscape-nya, dan juga penghijauan atau penataan tanaman sepanjang jalan bypass Bisa Mandalika sepanjang 17,3 km.